Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Kali ini saya akan menginformasikan mengenai berita yang sedang viral saat ini mengenai negara Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, yaitu Bapak Dubes Hermono, Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia di semua sektor mulai tanggal 13 Juli 2022. Bapak Dubes juga menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI ini berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui sistem MED online atau yang disingkat dengan SMO. Hal ini juga senada yang dituturkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, yaitu Bapak Yuda Nugraha. Beliau berkata keputusan itu dibuat setelah perwakilan Republik Indonesia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem MED online, yaitu sistem rekrutmen yang di luar kesepakatan dalam MOU. Secara khusus, SMO ini membuat posisi PMI kita menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini melewati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. Akhirnya, PMI kita yang berangkat ke Malaysia tidak melalui tahapan yang legal. Begitu menurut Bapak Yuda. Menyikapi temuan tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia hingga mendapat klarifikasi dari pihak Malaysia serta komitmen untuk menghentikan SMO penempatan PMI sektor domestik ke negara Malaysia. Keputusan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Malaysia yang akan segera membahas isu itu dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Sebelumnya, MOU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia ditandatangani oleh pemerintah kedua negara ketika kunjungan Perdana Menteri Malaysia yaitu Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Jakarta pada 1 April 2022. MOU tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan PMI ke Malaysia, sekaligus untuk memberikan perlindungan maksimal bagi PMI. Jadi intinya gini, dulu ada MOU antara pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk tidak pakai sistem MED online untuk penempatan pekerja. Tapi ternyata Malaysia tetap pakai sistem ini. Nah, Indonesia menganggap sistem ini tidak adil untuk pekerja Indonesia. Itulah sebabnya seluruh pengiriman pekerja dihentikan sementara sampai ada penyelesaian tentang konflik ini. Jadi gara-gara inilah semua sektor penempatan pekerja saat ini tidak ada. Jika ada yang menawarkan pekerjaan di Malaysia, itu tidak benar ya. Dan kalau Anda percaya dengan iklan-iklan yang ditawarkan di media sosial, dijamin itu adalah penipuan karena Indonesia saat ini masih menghentikan pengiriman pekerja ini secara resmi. Jadi bagi yang mau bekerja di Malaysia secara resmi, sabar dulu ya sampai ada titik temunya nih. Oke, sekilas mengenai isi MOU kemarin adalah nomor 1, disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui sistem penempatan satu kanal atau one channel system sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia. Kemudian yang nomor 2 adalah sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem online milik Indonesia dan juga milik Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut. Kemudian isi yang nomor 3 adalah PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal 6 orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan double atau pekerjaan ganda. Kemudian yang nomor 4 adalah PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya preminya akan ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian isi yang nomor 5 adalah perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum pekerja migran Indonesia yaitu sebesar Rp1.500 Malaysia atau sekitar 5,1 juta rupiah dan pendapatan maksimum calon majikan adalah sebesar Rp7.000 atau sekitar 23 juta rupiah. Kemudian isi yang nomor 7 adalah mendapatkan hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu rumah tangga. Itulah isi MOU-nya. Sangat baik ya jika hal ini benar-benar ditetapkan dan juga diterapkan, tentunya akan sangat berpihak kepada pekerja Indonesia dan
meminimalisir adanya hal-hal yang selama ini menjadi masalah PMI kita. Dan untuk yang ada di Indonesia dan ada permit, masih hidup, mau masuk kembali ke Malaysia, ya tidak ada masalah, silahkan saja datang kembali. Jadi ya, semoga segera ada titik temu ya, dan ada keputusan yang baik tentang masalah ini. Kalau menurut Anda semua gimana nih? Setuju atau tidak setuju dengan penghentian sementara pengiriman pekerja ke Malaysia ini? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar nih, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, sekian dari saya. Semoga kedepannya segera ada hasil positif yang tentunya tidak merugikan mana-mana pihak dan saling menguntungkan. Saya Ika Wulandari undur diri, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.